I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Masyarakat Belanda minta Martin Paes perkuat timnas Belanda, langsung diserang netizen Indonesia. Jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ex-pelatih timnas Irak wanti-wanti Yesus Casas. Hasil timnas Qatar versus Kamboja di laga uji coba, tuan rumah Piala Asia 2023 menang 3-0. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024, Shin Tae-yong langsung turunkan skuad terbaik. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Masyarakat Belanda minta Martin Paes perkuat timnas Belanda, langsung diserang netizen Indonesia. Kiper keturunan Indonesia, Martin Paes diisukan akan segera masuk program naturalisasi PSSI. Mendengar kabar tersebut, pencinta sepak bola tanah air jelas antusias, tapi ada juga masyarakat Belanda yang justru meminta kiper FC Dallas untuk tidak pindah kewarganegaraan. Seperti yang diketahui, saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain sebagai cara untuk memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun, para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarang dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia. Terbaru PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner dan Jay Isdes. Kedua pemain itu sama-sama dari Belanda, dan Hubner menjadi yang pertama berpotensi debut bersama timnas Indonesia karena berkesempatan bermain di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Jay Isdes karena benar-benar baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Maka kemungkinan ia baru akan debut di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2023 mendatang. Setelah mereka berudah rampung, PSSI pun kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi Nathan Choeaon dan Tom Haye. Selain nama-nama di atas, Martin Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Paes sendiri merupakan pemain yang berposisi di bawah Mister Gawang alias seorang kiper. Paes yang kini sudah berusia 25 tahun bermain untuk klub Amerika Serikat, yakni FC Dallas. Sejauh ini Paes sudah di timnas Belanda kelompok umur, seperti di tim U19, U20, hingga U21. Kendati demikian, Paes nyatanya sejauh ini belum pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda senior. Melihat kondisi itulah yang membuat PSSI berani mendekat Paes. Jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ex-pelatih timnas Irak wanti-wanti Yesus Casas, Baghdad mantan pelatih timnas Irak, Bassem Qassem, mewanti-wanti juru taktik timnas Irak, Yesus Casas, jelang Piala Asia 2023. Qassem mengatakan Casas seharusnya bisa membawa singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, terbang tinggi di Piala Asia 2023. Timnas Irak akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia 2023. Mereka akan menghadapi timnas Indonesia sebagai lawan pertamanya di babak penyisihan grup D. Laga timnas Indonesia versus timnas Irak akan digelar pada Senin 15 Januari 2024. Selain timnas Indonesia, Irak juga akan bersua Vietnam serta Jepang di grup D dalam ajang yang akan berlangsung di Qatar itu. Jelang berduel dengan timnas Indonesia, Casas mendapat peringatan dari Qassem. Mantan pelatih timnas Irak itu mengatakan bahwa skuad saat ini adalah skuad yang terbaik. Qassem pun menilai skuad singa Mesopotamia arahan Casas saat ini seharusnya mampu menjawab ekspektasi dari para penggemarnya. Mereka bisa membuktikan dengan melangkah jauh di Piala Asia 2023, tim Irak akan tampil dengan cara yang layak di Piala Asia, kata Qassem, dilansir dari Win-Win, Senin, 1 Januari 2024. Itu yang kami harapkan untuk mengirim pesan kepastian melalui tingkat kinerja keseluruhan. Untuk membuktikan bahwa mereka mampu mencapai harapan rakyatnya dengan memenangkan Piala Asia, sambungnya. Casas saat ini memiliki kedalaman skuad yang sangat apik dengan dihuni di pemain lokal maupun pemain yang mentas di Eropa di timnas Irak. Qassem pun memberi peringatan ke Casas untuk bisa berhasil membawa timnas Irak menembus target juara Piala Asia 2023.
Casas telah memiliki semua bahan untuk sukses, seperti dukungan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terbatas. Serta kehadiran sekelompok besar pemain luar dan lokal yang baik, jadi dia harus berhasil dalam misinya, pungkas Kasem. Hasil Timnas Qatar versus Kamboja di laga uji coba, tuan rumah Piala Asia 2023 menang 3-0. Al Rayyan, tim nasional, Timnas, Qatar berhasil memetik kemenangan atas Kamboja di laga uji coba yang berlangsung pada Minggu, 31 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat bermain di Al Garafah Stadium. Qatar mampu menang dengan skor telak 3-0 atas tim tamu. Bagi Qatar, laga melawan Kamboja menjadi pertandingan uji coba terakhir mereka sebelum tampil di Piala Asia 2023 yang dihelat di negara mereka sendiri pada 12 Januari. Sampai 10 Februari 2024 mendatang, sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, Qatar menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara. Apalagi status mereka yang juga merupakan sang juara bertahan. Pada Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, UEA, Qatar keluar sebagai juara usai menang 3-1 atas Jepang di partai final. Kini untuk menghadapi Piala Asia 2023, Qatar pun hampir membawa skuad yang sama seperti saat menjuarai edisi 2019, sehingga tidak heran 29 nama yang di bawah Qatar untuk melawan Kamboja adalah para pemain yang tak asing. Sebut saja seperti Akram Afif hingga Almoez Ali, Kamboja pun membawa para pemain muda untuk melawan Qatar. Kamboja tidak lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Karena itu tim dari Asia Tenggara itu mencoba memainkan para pemain muda mereka. Kamboja tampak bereksperimen di laga melawan Qatar. Sayangnya, percobaan itu gagal meraih hasil manis, sebab Qatar nyatanya sukses menang 3-0 atas Kamboja. Menariknya, itu adalah kemenangan perdana pelatih baru Qatar, yakni Tintin Quentin Lopez. Debutnya sebagai pelatih timnas Qatar berakhir manis berkat kemenangan tersebut. Tintin sendiri menggantikan peran Carlos Queiroz yang dipecat pada awal Desember 2023 kemarin. Jadi, bisa dikatakan Tintin benar-benar baru di timnas Qatar. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024, Shin Tae-yong langsung turunkan skuad terbaik. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2002 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawan tim peringkat 120 FIFA itu di Antalya, Turki. Laga uji coba digelar di Turki karena Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di negara tersebut. TC itu pun dilangsungkan demi mempersiapkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Hanya saja, Elkan dan dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh sejauh ini belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Jadi, dari 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, baru 25 pemain yang merapat, jadi, bisa dikatakan Shin Tae-yong tak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap memiliki banyak pemain hebat yang bisa mengisi 11 pemain pertamanya saat melawan Libya nanti. Untuk posisi kiper, Hernando Ari kemungkinan akan dimainkan sebagai ajang pemasan Piala Asia 2023. Lalu Shin Tae-yong kemungkinan menggunakan formasi 3 bek tengah mengingat lawannya adalah Libya yang di atas kertas berada di atas Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang memiliki kebiasaan menggunakan formasi 3 bek ketika melawan lawan yang sulit dan memakai 4 bek ketika lawannya tidak terlalu sulit. Karena kemungkinan memakai 3 bek, maka Jordi Amat, Rizky Ridho bisa jadi pilihan utama dan akan ditemani Wahyu Prasetyo. Tengah ada Mark Klok, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya yang mengatur tempo permainan. Lalu di sisi sayap ada wingback yang siap membantu penyerang. Ada Asnawi Mangkualana di kanan dan di kiri bisa diisi Shane Patinama, lalu ke depan sedikit ada Marcelino Ferdinand, yang mana akan menjadi penyuplai bola untuk striker Garuda. Dalam hal ini kemungkinan striker dipercayakan kepada Rafael Struijk.